Halo, perkenalkan nama saya Felix Septianus Lantur dengan NIM 2022 01010040. Halo, perkenalkan nama saya Andreas Darman dengan NIM 2022 01010031. Halo, perkenalkan nama saya Bonaventure Rinaldi dengan NIM 2201010036. Halo, perkenalkan nama saya Imade Galih T. Kumaras dengan NIM 45. Perkenalkan, nama saya Efrolina Jufrida Kota dari semester 8 dengan NIM 2021 01010001. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Jadi di sini kita akan melakukan konseling kelompok ya. Baik, alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan kita konseling kelompok pada hari ini, kita awali kegiatan kita dengan berdoa ya. Berdoa dilakukan menurut kepercayaan kita masing-masingnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya? Kabar baik. Kabar baik. Selanjutnya gimana kabar? Saya juga alhamdulillah, puji Tuhan juga kabarnya baik. Baik, sebelum kita memulai, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Sebelum kita biar makin akrab di antara kita, maka baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Felix Septianus Lantur, saya biasa dipanggil Pepin. Dan saya Bonaventure Rinaldi, bisa dipanggil Ronald. Dan saya Imade Galih T. Kumaras, bisa dipanggil Galih. Dan saya Andreas Darman, biasa dipanggil Andi. Baik, jadi dalam konseling kelompok ini di sini kita akan membahas siapa yang memiliki masalah, dan nanti kita di sini bersama-sama memecahkan masalah dari siapa yang memiliki masalah tersebut ya. Mungkin dari Darman, dari Gale atau dari Ronald di sini ada yang memiliki masalah, mungkin bisa diceritakan di sini, nanti kita di sini merangkum semuanya, bisa dicari solusinya bagaimana untuk pemecahan dari masalah tersebut. Mungkin dari saya, ini menyangkut keuangan, tapi lebih cenderungnya kita tidak bisa mengelola uang tersebut, tapi malah dipergunakan dengan hal-hal yang tidak baik. Padahal uang yang kita dipergunakan yang tidak baik ini bukan uang hasil keringat kita sendiri, tapi uang orang tua. Artinya gini ya, uang yang dikirim dari orang tua itu kamu di sini tidak bisa memanajemen, artinya tidak bisa mengelola uang itu secara baik dan benar gitu ya. Sering terjadi pemborosan di sana berarti. Ya, itu intinya. Jadi masukan dari saya itu mungkin kedepannya harus berubah. Terus harus memikirkan juga orang tua gitu. Tadi kan kamu bilang meminta uang tuh lebih itu harus mikir ke belakang juga, jangan hanya ke depan aja. Oh, nanti uang kos 2 juta aku harus minta lebih tuh, jadi 4 juta sekian lah berapa gitu. Jadi kamu harus mikirin betul-betul tuh, orang tua tuh kan susah nyari uang juga, itu aja masukan. Jadi kedepannya harus berubah. Dan satu lagi, jangan terlalu mengikuti kemauan dulu, mengikuti kemauan ke takut dibilang mau kondo sama ceweknya karena nggak punya uang gitu, kayak agak itulah masalah kayak gitu Ya, artinya gini, berubah lah gitu, mengukur kemampuan lah, jangan mengikuti kemauan gitu. Dia tuh manajemen uang tuh harus harus bagus lah gitu. Mungkin dari lain mungkin ada. Ya, menurut saya ya, memang kalau keluar sama cewek itu wajar. Tapi kalau belanja yang berlebihan tuh nggak wajar, karena kamu kan masih minta uang sama orang tua. Itu habis itu uangnya kan dipakai untuk belanja gitu ya, belanja baju yang mahal gitu. Nah, kalau bisa kedepannya itu kurangilah ini belanja gitu, pakai uangnya itu sebutuhmu aja gitu. Mungkin dari Andrea sendiri, mungkin
mungkin ada hal-hal yang ingin dirubah dalam dirinya dari sendiri, dari kemauan hati sendiri gitu. Oke, baik. Terima kasih atas masukan dari teman-teman semua. Jadi dari diri saya juga, saya pengen ngerubah kemauan saya itu supaya hal-hal yang saya mau itu nggak dilakukan sama kayak mau ke pantai tanpa diundang orang tua. Coba rubahkan hal-hal itu supaya saya nggak terjerumus dalam masalah itu. Artinya belajar dari kesalahan itu Andreas mengidentifikasi diri sendiri, merefleksi bahwa kalau misalnya hal-hal itu terus dilakukan maka kesalahan itu akan terus bertambah ya. Oke, baik Andreas, di sini sedikit yang dapat saya berikan untuk Andreas adalah di mana untuk kedepannya Andreas itu ngajak cewek boleh sebenarnya itu hal-hal yang wajar karena memang sih sebenarnya anak-anak muda di zaman sekarang itu sering lah dibilang, takutnya dibilang cowok nggak bermodal, dibilang mau kondro itu ya bahasa trennya. Mungkin itu bisa dikurangi, saran boleh ya, itu dah tadi kita harus bisa mengontrol diri. Terus kalau misalnya kan sama yang Mama bilang tadi, kita jangan ikutin kemauan kita. Jadi artinya kita harus menyesuaikan, jangan kita pergunakan uang itu sesuka hati kita. Kita harus bisa mengontrol, kita punya besok ada keperluan ini, keperluan itu. Kalau misalnya aku belanja semuanya uang ini, berarti aku besok nggak bisa gunain uang ini untuk keperluanku yang ini, itu maksudnya. Itu Andreas yang sedikit yang dapat saya sama teman-teman simpulkan dari masalah yang Andreas alami ini. Mungkin ada apa dari Andreas mungkin itu untuk merefleksi atau memperbaiki kesalahan dari Andreas tersebut. Oke, terima kasih ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan masukan, saran. Mungkin untuk kedepannya saya mengelola uang atau manajemen uang itu dengan lebih baik lagi, karena selama ini saya guna uang tidak selalu tidak, maksudnya tidak sesuai sama kebutuhan hidup saya. Jadi dari teman-teman tadi itu masukannya sangat bagus. Jadi kayak teman-teman bilang ingat orang tua. Jadi saya di sini mungkin kedepannya saya harus berubah dan mengelola uang dengan baik supaya kebutuhan saya sama permintaan ke orang tua saya itu tidak sesuai sama keinginan saya, tapi sesuai kebutuhan saya yang ada di sini juga. Jadi terima kasih buat teman-teman. Saya harus berubah dan mulai yang baru di rumah saya. Bagus ya. Jadi bagaimana perasaan Andreas setelah kita melakukan konseling ini? Beberapa hal-hal yang membuat Andreas itu maksudnya berubah ya setelah melakukan konseling ini, perasaan Andreas itu kayak gimana? Oke, baik. Perasaan saya di sini setelah dari masukan dari teman-teman tadi, saya kayak mau menangis, tapi gimana ya? Kalau ngomongin tentang orang tua kan itu berat. Iya. Ya, kalau dibilang ingat orang tua berarti kembalinya ke dalam diri kita juga. Siapa yang nggak ingat orang Ya, tua itu. artinya gitu. Kalau dibilang orang tua itu ingat, kayaknya mungkin hari ini hari terakhir saya buat mengelola uang dengan yang tidak guna, karena dengan masukan dari teman-teman tadi itu kembalinya ke dalam diri saya juga. Ya, kembalinya kita ke dalam diri kita sendiri. Maksudnya semua masukan dari teman tadi itu bagus, baik sekali. Jadi terima kasih banyak untuk hari ini teman-teman. Kedepannya saya akan lebih baik lagi, lebih kontrol keuangan dengan baik, manajemen uang dengan baik, dan gunakan uang itu sepenuhnya kita di sini. Oke, baik Andreas. Mungkin ya kalau sudah mungkin ada lagi masalahnya atau gimana? Mungkin Andreas itu saja kegiatan konseling kelompok yang kita laksanakan hari ini. Apabila masih ada yang ingin diceritakan atau dicari solusi atau jalan keluarnya, mungkin kita bisa komunikasikan kapan kita bisa laksanakan. Ya.